pengalaman ya, Iya. memperbanyak pengalaman. Jadi jangan melewatkan. Ini bersambung juga dengan yang Pak Seno sampaikan tadi juga gitu ya. Iya. Apa namanya, ikuti BIMTEK, ikuti pelatihan-pelatihan, itu kan Iya. menambah pengalaman juga gitu ya Ustadz ya. Iya. Menambah pengalaman gitu ya, luar biasa. Kemudian tadi kata Pak Seno, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semartara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, selamat datang kami ucapkan dalam podcast Siar Mara, Siniar Mutiara Rahmah, dengan saya Hasbidin Mas Pratama dan saya Cakra Frantama. Kami di sini sebagai host dalam episode kali ini. Nah, ini tampilan kita yang pertama ya Zat ya. Wah, Masya Allah. Ini Pertama Pak, kali ini. gimana nih rasanya nih? Ada grogi kah atau gimana nih? Ya, Sedikit-sedikit grogi ya kita ya. Masya Allah. Ya baik, sahabat Mutiara Rahmah, pada episode Siar Mara kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang keguruan ya, mengenai pengalaman-pengalaman guru dan sebagainya. Nah, untuk narasumbernya siapa nih Ustaz? Nah, untuk narasumbernya kita sudah ditemani oleh guru-guru senior di Mutiara Rahmah. Barakallah. Siapa tuh Ustaz? Langsung saja di depan kita ada Ustadz Odi dan Ustadz Seno. Barakallah. Wah, kalau boleh tahu nih, Ustadz Odi dan Ustadz Seno ini sebagai pengajar apa nih di Mutiara Rahmah? Kalau saya dulu Pak ya. Iya, boleh dari Ustadz Odi Kalau mungkin. saya sebagai guru PAI, Oh, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di SMP IT Mutiara Rahmah ya, Iya, Ustadz ya. spesial untuk SMP Wah, Mutiara. Masya Allah, spesial di SMP IT Mutiara Iya. Rahmah ya, guru PAI-nya. Kalau Pak Seno sendiri? Saya selaku pengampu pengajar matematika di SMP IT Mutiara Rahmah. Wah, guru matematika. Wah, kelihatan sih dari muka-mukanya itu muka-muka orang pintar. Iya. Bukan penuh rumus. Penuh rumus ya Ustaz. Barakallah, Masya Allah. Ya itu ya teman-teman sahabat Mutiara. Jadi insya Allah narasumber kita kali ini itu adalah Ustadz Odi dan Ustadz Seno, yang beliau ini merupakan adalah guru-guru yang banyak sekali pengalamannya di bidang keguruan. Sudah lama sepak terjangnya menjadi pengajar, terutama di SMP IT Mutiara Rahmah, seperti itu. Nah, untuk awal nih kita mau nanya-nanya apa nih Ustadz Cakra ke beliau ini? Tapi sebelumnya saya ralat dulu ya. Enggak Ya. lama juga sih, cuma 7 tahun gitu. Waduh. Kalau Cuman lama itu seperti berpuluh-puluh tahun gitu. Kita iya. masih muda Pak ya. Kalau untuk umur anak baru lahir ke 7 tahun Iya, ya masih 7 muda sih, tahun, masih muda ya sih. Ustadz ya. Jangan kayak yang sudah Oh, puluhan iya. tahun. Ya tapi hitungannya sudah lumayan Iya, berpengalaman lah ya lumayan Ustadz ya. lah. Lumayan berpengalaman di SMP IT Mutiara Rahmah Iya. gitu ya. Nah, lanjut Ustadz. Nah, untuk pertama kita akan bertanya, kenapa sih kok Ustadz ini mau menjadi guru? Seorang guru itu kenapa kok mau? Ini untuk saya atau Boleh dari Guru mungkin dari Ustadz tadi dulu mungkin. saya dulu ya. Gimana sih Iya. Ustadz? Jadi pengalaman pertama saya jadi guru itu, atau kenapa sih saya kok jadi pengen jadi guru, itu inspirasinya adalah guru-guru saya sendiri. Jadi ketika saya di SMP Negeri 18 Balikpapan, saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Sugianto. Nah, beliau itu adalah seorang kepala sekolah yang betul-betul luar biasa, bahkan terjun ke lapangan langsung untuk mendidik kami gitu ya. Yang paling saya ingat itu adalah langsung mencontohkan gimana cara wudhu yang benar. Langsung praktek ya Iya, Ustadz ya? langsung praktek. Jadi saya belum pernah menemukan kepala sekolah yang langsung terjun, langsung mendidik murid-muridnya. Padahal kami waktu itu oleh guru PAI-nya sendiri ya nggak terlalu jelimet seperti itu. Tapi kita diajarkan gimana cara wudhu, kemudian niatnya, bahkan sampai cara untuk mengambil apa yang sunnahnya itu yang di kepala sampai itu sampai dicontohkan. Kita diamati betul-betul.
satu-satu. Nah itu inspirasi saya membayangkan, wah ternyata keren ya, baru kepala sekolahnya gini, apalagi kalau gurunya gitu kan. Padahal kepala sekolah kan tingkatannya lebih tinggi ya. Betul. Daripada guru. Nah itu yang pertama, ketika saya di SMP Negeri 18, beliau itu betul-betul luar biasa, betul-betul ada perubahan. Dan seingat saya ketika saya jadi siswa di sana, itu pertama kalinya sholat Jumat di situ. Pertama kali sholat Jumat di SMP Iya, 18 itu. karena yang pertama itu belum ada masjid ya waktu itu, belum ada musola. Jadi diadakanlah bangunan untuk musola. Dan ketika itu kalau saya nggak salah ingat masih celana pendek kita. Oh iya. Kalau zaman sampean masih celana pendek ya? Iya. Kita masih celana pendek itu kan di atas lutut. Di bawah sebelum tahun 2000 ya Ustaz. Iya, di bawah sebelum 90-an tahun ya, 2000-an 90-an itu. ya. Itu kan masih di bawah 2010 yang jelas ya. Itu kan masih celana pendek. Ya, Jadi ya, kita belum disuruh ada. dua itu. Kalau nggak pakai celana panjang, suruh bawa tukang jahit. Jadi kakinya panjang kan nutup aurat ya. Atau yang kedua bawa sarung dari rumah. Jadi bawa sarung. Tapi nggak ada larangan untuk pakai celana panjang ya, Ustaz? Nggak ada ya. Memang Nggak ada tapi sih. Memang itu anjuran dari sekolah. Iya, udah supaya dari- kita menyempurnakan aja. Iya. Akhirnya ada yang inisiatif, celana panjang, biru panjang seperti yang kita sekarang ini. Atau ada juga yang pakai sarung. Tapi bukan cuma sholat Jumat aja, tapi zuhur juga. Nah, kan karena kita kemarin itu setengah hari ya. Kalau sekarang kan sampai jam 5. Ya. Kalau dulu kita sampai jam 2 atau jam 1. Kan otomatis sholat zuhurnya di sekolah kan. Nah, mau nggak mau kita harus nyiapkan sarung, kemudian kita wudhu. Nah, itu rapi semua di situ. Itu yang membuat saya berkesan, wah kayaknya betul-betul luar biasa kalau jadi guru ini ya. Iya. Bisa dekat dengan siswa, bisa ngajarin langsung gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya di SMA Negeri 4 Balikpapan, masih sama-sama di Balikpapan gitu. Inspirasi saya itu adalah ternyata bukan guru Islam gitu ya, inspirasi saya. Oh, bukan ya, bukan malah ya, guru Ustaz? Kristen gitu ya. Oh, malah guru Iya, Kristen malah yang guru di Kristen. Saya SMA. masih ingat ya? nama beliau. Nama beliau itu kayak nama artis gitu ya. Kalau beliau nonton ya, ya ini betul sebuah inspirasi ya. Inspirasi. Nama beliau itu adalah Bu Agnes gitu ya. Bu Agnes. Iya, kalau saya nanya Bu Agnes siapa nama panjangannya? Agnes Monica ya. Nah. Beliau tuh ternyata guru yang luar biasa. Saya jadi inspirasi pengen jadi seperti beliau atau ngajar gitu. Karena beliau ketika nyampaikan materi, itu kan beliau ngajar itu waktu itu kalau nggak salah IPS. IPS kan kita tahu ya materinya padat gitu, panjang. Tapi tak hanya oleh beliau itu disederhanakan. Hanya menghafalkan beberapa kalimat yang itu nanti akan keluar di ujian dan itu akan bermanfaat untukmu selama kamu hidup. Oh, jadi nggak semuanya Saya- dihafal ya, nggak dirangkum semuanya aja ya. dihafal. Bahkan ketika ngasih rumus, hanya itu aja yang dihafalkan rumusnya. Saya betul-betul kayak main glowing gitu ya. Wih, ini buku setebal ini kok cuman ini aja yang diajarin gitu ya. Yang saya ingat waktu itu, wah kayaknya kita tekun belajar situ kan. Ketika pekan depan pertemuan selanjutnya ya akhirnya itu lagi yang dibahas. Nah itu dua sosok inspirasi yang akhirnya wah kayaknya bagus nih kalau saya ambil guru kan. Akhirnya saya merantau ke Banjarmasin. Oh, seperti itu ya Ustaz Mengambil ya. jurusan guru itu. Oh, ngambil jurusan guru itu Iya. jadi awalnya dari inspirasi mulai dari SMP Iya. ada inspirasi kemudian SMA ada lagi Menguatkan ya, inspirasi tadi itu. tokoh figur gitu ya. Jadi Iya. akhirnya ya termotivasi lah menjadi seorang guru gitu ya. Iya. Masya Allah. Kalau dari Pak Seno sendiri Pak, gimana ini apa ya alasannya awalnya kenapa sih jadi guru itu? Ya, alasan saya menjadi guru itu pertama pengalaman waktu di sekolah. Pengalaman juga ya sama ya. Jadi pelajaran yang sulit itu bisa dibantu oleh guru. Di situ saya terinspirasi, wah ternyata menjadi guru itu bisa membantu kesulitan siswa, Wah, kesulitan belajar itu ya. siswa. Jadi dia yang tadinya nggak mengerti bisa jadi mengerti. Jadi di situ ya apa ada langkah-langkah yang dijelaskan ke anak-anak. Kedua kita bisa memberi inspirasi lebih ke siswa kita. Jadi di situ kita bimbing, kita ajarkan, kita ajak bertumbuh untuk menjadi yang lebih baik. Gitu sih. Iya. Lalu ketiga juga ada dukungan dari keluarga. Oh, dari keluarga juga Iya, dapat dukungan karena ya. keluarga saya ada yang guru juga, Oh. yaitu paman dengan bibi saya. Jadi ada support dari keluarga Iya. ya Pak ya. Jadi ada dukungan dari keluarga. Oh ya sudah, karena didukung saya positif untuk mengambil jurusan keguruan dan berprofesi sebagai guru. Wah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya Ustaz ya. Ya, luar biasa, Ustaz. Jadi memang kalau dilihat dari Pak Odi dan Pak Seno ini memang awalnya itu dari inspirasi ya, Iya. dari inspirasi guru yang sebelumnya menginspirasi. Jadi memang profesi guru ini memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan ya. Iya. Terutama
potensi amal jariah yang luar biasa pastinya. Jadi kita menjadi guru itu nggak cuman sekedar mengajar aja, tapi kita juga bisa berpotensi mendapatkan amal jariah. Bisa jadi murid kita melanjutkan menjadi profesi guru, mengajarkan, atau paling tidak apa yang kita sampaikan ilmu itu bisa disampaikan lagi gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali ya dari penyampaian narasumber kita ini ya, sahabat Tapi, Mutiara ya. Boleh saya tambahkan nggak sedikit ya? Wah, boleh banget, Ya, Pak. Jadi ketika saya waktu ngambil jurusan keguruan, itu kan Iya. banyak ya. Iya. Menjadi guru apa nih? Mau guru silat gitu kan? Oh. Atau guru tata boga gitu kan? Iya. Atau guru apa gitu? Kan bingung gitu. Jadi di antara semua pilihan itu saya ngelihat diri sendiri. Wah, ini nilai metik saya sendiri rendah. Mohon maaf ya. Ada guru metik di sini. Ya, mohon maaf ya, bukan menyinggung maksudnya ya. Iya. Karena saya memang kalau metik itu lemah gitu ya. Mm. Ngambil bahasa Inggris ya belepotan juga kita ngomong ya kan. Mm. Belum pernah sama bule ketemu gitu ya. Kalau bule kantin pernah ketemu gitu ya. Kalau bule yang sungguhan Setiap itu hari enggak. itu. Iya, itu setiap hari lah. Tapi kalau saya pilih-pilih gitu ya kan, saya lihat wah, saya kurang bisa semua nih. Metik nggak bisa, biologi apalagi gitu kan. Fisika semuanya tuh saya lihat wah, berat-berat semua. Dulu saya sempat berminat ngambil IT atau komputer gitu kan. Karena saya senang dengan dunia komputer gitu. Iya. Wah, ini asik nih kalau ngetik gitu kan. Kemudian apalagi kalau waktu itu zamannya Pak Bambang Herlandi. Nah, itu waktu SMA 4 saya masih ingat itu. Beliau itu unik cara ngajarnya. Jadi salah satu inspirasi juga kenapa saya jadi pengen guru. Beliau itu ngasih motivasi ke siswa ketika kan kita tuh ada labcom ya. Di SMA 4 itu ada labcom. Itu pertama kali bagi saya itu kayak dunia keajaiban gitu ya. Mas, ini internet ternyata, ini komputer gitu. Kita kayak dunia lain gitu ya. Masuk ke dunia komputer itu satu-satunya ruangan ber-AC. Ruangan Jadi ber-AC, di ya. kelas-kelas itu nggak ada AC. Jadi kita paling senang itu di situ. Jadi salah satu motivasi yang paling enak itu apa? Beliau tuh ngasih semangatnya itu sederhana. Kalau sudah menyelesaikan tugas dari saya, silakan boleh main. Anak-anak itu semuanya semangat gitu ya. Oh, gitu ya. Ustaz. Akhirnya, tapi ternyata beliau tuh cerdas gitu. Soal itu nggak bakalan mungkin selesai sampai waktunya habis. Jadi sudah diukur. Oh. Jadi yang bisa selesai cuma 1 orang atau 2 orang aja. Yang lain itu belum selesai. Sengaja dibuat agak susah Iya, ya. Ustaz, dibuat jadi agak panjang. sesuai dengan waktunya. Tapi akhirnya anak-anak itu semangat tuh, Ah. cepat-cepatan gitu. Dan pintarnya beliau itu ketika anak-anak mau ngopi, mau nyalin itu nggak bisa. Oh, Iya. ada caranya ya. Iya, ada caranya. Saya Oh, nggak paham juga itu gimana caranya itu. Salah satunya penasaran itu Iya, ya. wah ini canggih juga beliau ya. Kita akhirnya ketahuan gitu ya, nggak bisa juga ngakalin itu. Tapi zaman SMP saya sudah tahu ada internet gitu. Udah mulai. Komputer Ya? sudah ada. Iya, udah ada ya. Tahun Sudah ada berapa SMP. itu, Pak? Itu tahun berapa ya? 2004. 2000. Saya Oh, kelas- tapi udah masuk 2000 ya? SMP itu Iya, masuk 2000. sudah 2000 ke atas itu Sudah 2000 ke masuk atas ya? komputer. Saya kelas internet. 7 itu pelajaran komputer sudah Sudah ada mengenal ya? browsing Oh, internet udah sudah. browsing ya. Iya. Walaupun mungkin dulu nggak seperti ini yang tipis ya. Dulu Iya, komputernya dulu kan tabung yang ya. gede, tabung. Yang ada kotak ya Bahkan belakangnya. flash disk itu barang mahal itu ya. Flash disk, ya, Masih hard pakai disk. CD ya? Iya, Oh, pakai CD. itu. Oh. Hard disk apa? Saya lupa namanya tuh. Nah, Wah. itu yang akhirnya di antara semua pilihan itu kan sebetulnya pengen komputer sih, cuman kalau ngeliat kampus-kampus itu kan harganya biayanya mahal-mahal semua gitu. Betul. Wah, nggak sanggup ini kasihin orang tua. Akhirnya di antara semua pilihan itu akhirnya gimana kalau agama aja nih. Saya nganggap dulu agama mudah gitu ya. Wah, kan daripada yang lain kan susah, metik harus pasti gitu ya. Mohon maaf Pak ya, berapa kali nyinggung gitu. Kalau metik harus pasti, biologi nggak boleh salah-salah. Jadi- karena kan berkaitan dengan Betul, tubuh betul. manusia. Komputer kalau salah, wah bahaya itu. Konslet sedikit kita ganti rugi gitu kan. Akhirnya pilih agama karena dalam benak saya agama itu mudah gitu kan. Ya. Tapi ternyata ketika saya ngambil jurusan UIN Antasari, yang dites pertama kali adalah bahasa Arab. Wah, langsung Wah, bahasa Arab iya. ya, Pak ya. Gimana nggak down ya dari negeri yang nggak pernah Full nyentuh bahasa negeri ya? Arab gitu ya. Iya, kan SMA Negeri 4 ya. Iya. SMP 18. Pertama kali masuk kampus dulu namanya IAIN Antasari. Iya. Sekarang jadi UIN Antasari. Nah, itu pertama kali masuk tesnya bahasa Arab. Wih, saya lihat kok nggak ada barisnya ini ya, harokatnya nggak ada. Kalau baca Arab- Al-Quran masih Arab- mending Arab ya, gundul ada, ya. iya. Ya Kita Allah. basicnya cuma modal bisa baca Quran aja. Tapi Iya, di iya. tes ini nggak pernah saya baca, nggak pernah saya pelajarin gitu ya kan. Tapi untungnya di sana ada seleksi, ada bahasanya itu kayak training gitu. Iya. Ada pelatihan sebelum masuk ke perkuliahan ada seleksinya. Tapi alhamdulillah akhirnya masuk juga gitu ya. Meskipun nggak bisa bahasa Arab.
Itu ya. Iya, Allah. itu suka Pengalaman dukanya ya dulu. suka duka pengalaman yang luar biasa ya. Akhirnya memilih jurusan PAI ya. PAI tadi. Masya Allah. Walaupun di tengah-tengah perkuliahan minder ya, di tengah anak pondok gitu, di kiri anak MTS, Iya, karena- Alia. Saya aja yang negeri di sini. Kebanyakan pasti ya dari semuanya kebanyakan dari kalau nggak pondok ya minimal Alia gitu ya, Alia, minimal iya. Alia. Iya. Sama juga saat ini saya di apa namanya STAI Balikpapan, ya itu kebanyakan juga Ke anak sebenarnya pondok, anak ya. pondok ya Ustaz ya. Iya. Jadi Tapi terasa ada gitu. tapi ada juga yang memang dari negeri yang memang ya harus ekstra lebih belajarnya memang Iya. daripada Ya, saya teman-teman yang sendiri lain. kan sebenarnya bukan dari pondok ya, saya Iya. dari SMK negeri. Saya masuk STAI di sana, teman-teman saya kebanyakan dari pondok semua rata-rata. Dari SMK Negeri 1 ya Ustaz Iya, ya kalau nggak salah dari ya. SMK Negeri 1. Luar biasa, Iya, basicnya itu bukan ini ya gimana agama perasaan ya. kita dia, weh, di tengah-tengah dikelilingin anu, Luar biasa. orang pintar semua gitu. Ya Allah. Tapi akhirnya kita nggak menyerah gitu kan. Iya Kita betul. terus belajar. Betul. Itulah ya luar Hmm. biasanya ya. Selanjutnya tadi ya teman-teman kita sudah mengetahui alasan menjadi guru. Nah kalau dari Pak Seno nih awalnya gimana bisa masuk ke Mutiara Rahma jadi guru Mutiara Rahma itu? Jadi asal mulanya saya jadi guru di Mutiara Rahma. Sebelumnya saya jadi pengajar di sebuah tempat les. Tempat les ya? Iya, tempat les ternama di Balikpapan. Oh. Jadi saya sudah berjalan 1 tahun kan. Jadi di sana itu saya ngajarnya itu mobile. Mobile ya Pak? Ya, karena tempat lesnya ada beberapa cabang. Jadi beberapa cabang kan saya keliling, nanti dijadwalkan di Balikpapan baru, saya ke Balikpapan baru. Oh, jadi harus jauh ya Pak ya Ya. mobile ya? Dijadwalkan ke mana? Ke Kilo 2 itu. Di iya. mana itu lupa saya. Pokoknya di Kilo 2 itu. Iya. Ya saya ke sana. Nanti kalau dijadwal ke Gunung Pasir, ke Gunung Pasir. Wah, Gitu. jauh. Nah, saya di situ dalam perjalanannya saya kok ngerasa wah, saya kayak kurang puas ini ngajar di tempat les. Karena tadi itu ya jaraknya ya harus kesana kemari ya. Bukan itu, Sat. Maksudnya karena ini kan tempat bimbel. Betul. Jadi saya belum merasakan rohnya Oh, apa iya. mengajar atau dalam dunia pendidikan gitu. Ah. Akhirnya saya terpikir, saya coba ngelamar di sekolah. Saya coba sebar lamaran. Wah, karena kadang-kadang kan saya lewat di depan SMP IT Mutiara Rahma kalau jalan itu. Waktu itu kan gedungnya masih proses kan. Oh, saya lihat, ini kok ada sekolahan itu. Saya coba-coba aja gitu kan. Kayaknya menarik ini sekolah. Gitu. Ya menarik ya Pak ya. Waktu itu masih lantai 1 ya? Lantai 1 Masih, masih, oh. lantai 2 belum ada. Hmm. Jadi lantai 1 kalau tidak salah saya itu ngelamar itu diterimanya habis lebaran kalau di sana. Habis lebaran ya. Hmm. Tapi itu sudah ada ya SMP itu Sudah Mutiara ada. ya. Akhirnya sehabis lebaran kalau tidak salah tuh saya dipanggil interview, diterima, ya sudah langsung turun kerja. Besoknya Turun ngajar. langsung. Iya. Masya turun ngajar. Allah. Ya, Jadi, memang, jadi waktu saya masuk di situ sudah ketemu alumni pertama itu sudah kelas 9 mereka. jadi angkatan yang pertama udah kelas 9 ya Iya. Pak ya. Iya. Iya. Itu memang langsung jadi guru matematika. Iya, langsung. Langsung jadi guru matematika Iya. sesuai dengan ini ya. Iya, sesuai pendidikan. Oh, iya linear ya Iya. dengan pendidikannya ya. Iya. Tapi sebelumnya apa nggak ada interview, Pak? Biasanya kan kalau saya dulu tuh ada interview biasanya sebelumnya. Iya, interview dulu. Interview dulu. Ya, interview. interview dulu. Setelah ini keterima, besoknya langsung Iya, singkat masuk cerita kerja. diterima gitu. Iya. Oh, Begitu. Itu gimana itu pengalaman pertama kali begitu masuk ke Mutiara Rahma itu, Pak? Ya, waktu pertama kali mengajar ya memang beda rasanya Beda ya dengan yang di tempat les. Tempat les ya. Jelas jauh berbeda. Oh, jauh Kalau ya. les itu sendirian gitu ya? Maksudnya nggak banyak. Privat kah atau gimana? Enggak privat. Dia per kelas juga. Per kelas Oh, juga ada ya. kelasnya Cuma hanya berapa orang, mungkin 5 orang. 5 satu. orang gitu ya. Enggak langsung Dibatasi. 30 gitu ya. Nah, dan itu juga saya ngajarnya SD. Oh. Jadi saya ingin ngerasakan yang SMP beda kan, gitu SMA ya. gitu. Iya. Ternyata beliau senang tantangan. Sesuai dengan jiwa senang Betul matematika itu kan penuh tantangan. Penuh gitu ya. tantangan. Kalau SD itu kecil gitu ya. Jangan ke SMP. Jadi saya coba ke SMP, alhamdulillah saya diterima Mm-mm. dan dalam prosesnya saya mengajar ya hingga sekarang ini. Dengan dalam perjalanannya. Iya. Alhamdulillah ya, betah gitu ya sudah Iya. kurang lebih berapa tahun ini di Mutiara Rahma?
Ya kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya Ustadz ya, Masya Allah. Guru senior Ustadz. Dari 2019 saya. 2019 Agustus Berarti 2019. sebelum COVID dong ya? Iya. Iya, sebelum Covid. Oh, pas Sebelum COVID. sebelum Covid ya. Iya. Covid mulai 2019 akhir. Desember ya. Wah, pas masuk nggak lama Covid. Iya. pas gitu ya Ustadz ya. Nah, Nah, selanjutnya untuk Ustadz Odi, bagaimana awal mulanya masuk di Mutiara Rahmah? Ini mau yang pendek atau yang panjang ini? wah, kalau melihat durasi Iya. sih kita ini aja Kita Ustadz. persingkat aja ya, tahu-tahu ending gitu Kita ya. rangkum. Jadi ketika sudah selesai kuliah gitu ya, Mm. kan di Banjarmasin saya dulu kuliah itu di Kalsel, Kalimantan Selatan. Akhirnya kita kembali ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, kita coba masukin beberapa lamaran gitu kan, Mm. tapi ternyata nggak ada panggilan ya. Akhirnya ada salah satu guru SD, mungkin sekarang sudah di tempat lain, Pak Abdoli namanya. Oh. Nah, singkat cerita ngobrol-ngobrol, coba masukin aja ke Mutiara Rahmah gitu kan. Sini saya bawakan gitu kan. Wah, ternyata baik betul orang ini gitu kan. Kita nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata dibawakan gitu. CV kan, kurikulum kita. Iya. Sama ijazah dan juga kelengkapan yang lain. Mm. Ketika sudah dimasukkan, gak lama kemudian akhirnya dipanggil kita interview. Nah, itu sekitar tahun 2016 atau 2017, kurang lebih antara itu, sekitar tahun itu memasukkan nama. Itu belum ada gedung SMP malah. Belum gedung SMP ya? Iya, belum ada. Jadi wujud SMP-nya itu belum ada Belum, malah ya. gitu. Iya. Jadi ngelamarnya di SD ya? dulu Iya, tuh di ya? SD. SD-nya Waktu ya? itu saya ketemu Ustadz Abdul Fattah itu di TK gitu kan, gedung Oh, TK-nya. di gedung TK-nya ya? Nah, di situ akhirnya saya ketemu beliau, tanya jawab gitu kan, wawancara sebagaimana umumnya. Akhirnya saya aktivitas selama sehari di SD gitu kan. Kita ya kreasi kita lah kan, gimana kita bantu sekolah gitu kan. Dulu tuh saya masih ingat ketemu Ustadz Afif Jakaria, ada Ustadz Subhan juga, ada Ibu Hamimah juga. Mm. Baru ada guru-guru yang lain Iya, juga, iya. ada banyak gitu kita ketemu. Nah, itu pertama kali saya memilih Mutiara Rahmah. Memilih Mutiara Rahmah ya. Jadi dibawa ya istilahnya ya? Iya, Di- karena ya mirip kayak jodoh Pak ya. Jadi kayak jodoh Kita ya gitu. kadang mencari itu ya. Kalau kita cari kok nggak Nggak dapat. gitu. dapat, nggak Tapi ketemu. ketika kita pasrah gitu, ya Allah semoga ada. Tiba-tiba datang gitu ya. Ah. Wah, itu jodoh itu kadang kayak gitu juga ya. Kalau pekerjaan jodoh itu kan lebih mirip-mirip Iya, aja iya, gitu iya. ya. Ada yang kita usaha kemudian nyangkut gitu ya. Iya. Kita nggak usaha nggak datang. Ada yang nggak usaha tiba-tiba datang Datang gitu. sendiri. Iya, Itu unik kayaknya- gitu ya. Tanpa diundang datang sendiri. Betul. Datang sendiri gitu. Ya alhamdulillah akhirnya gayung bersambut gitu kan. Iya, iya. Akhirnya kita diberitahu oleh beliau gitu kan. Nanti kita akan membangun SMP gitu. Oh. Saya sendiri bingung mana SMP-nya gitu ya. Di mana Pak gitu. Berarti belum dibeli Iya. ya mungkin tanahnya yang di sini ya pertama kali. Kita itu nggak tahu ya Nggak tahu apakah ya. sudah atau belum gitu. Cuman beliau yang tahu gitu. Ah. Tapi jelas ketika beliau berkata-kata seperti itu, ya kita yakin kan, karena beliau yang punya gitu. Ya kita sun-sun aja pesangka baik kok, betul lah kan namanya beliau butuh guru kan untuk SMP, beliau nyiapkan gurunya dulu gitu kan. Kalau nyiapkan bangunannya kan gampang aja gitu. Iya. Akhirnya kita di SD itu belum ada ngajar saya waktu itu. Belum ngajar ya Ustaz? Iya, di SD itu saya nggak ada ngajar. Jadi saya cuman helper aja lah bahasa gitu kan. Mas pertama kali Bantu-bantu ya. kalau ada yang mau dibersihkan tak bersihkan gitu kan. Kalau Oh, ada iya, yang iya. perlu bantuan ngajar saya standby gitu. Akhirnya selama setiap hari sampai akhirnya gedung itu dibangun. Dirintis pertama kali. Pertama kali ini SMP Iya, ya. akhirnya kita pindah ke situ. Pindah beberapa guru di SD itu dialihkan. Iya, ada yang dialihkan. Saya Dialihkan. masih ingat itu. Pertama ada Miss Mumtazia Anissa, Mm-mm. ada Miss Hendika Putri, kemudian ada Pak Roslan juga itu. Itu awalnya dari SD semua ya, Pak ya? Awalnya dari SD. Ada juga yang mungkin bukan dari SD situ ya. Oh. Kayak Pak Roslan itu kan dari IJS dia beliau. Oh, akhirnya direkrut ya. Direkrut ke situ. Akhirnya sampai saat ini Iya, sampai saat ini masih bertahan ya. masih bertahan di SMP sama Miss Mutiara Nia, Rahmah. tinggal berdua Masya ya. Allah. Stok Oh, lama masih ya, tinggal berdua ini. Itu sama Miss Nia. Iya, sama Miss Nia juga dari awal-awal itu. Dari awal-awal itu ya, Iya, Pak ya. dari awal. Barakallah. Dan juga Pak Rauf kan dari awal juga gitu ya. Nah, Sama Pak Rauf juga ya. Iya, kita perintis di awal itu. Perintis di awal ya. Saat Jadi ini saya masih ingat itu gazebo dulu kan, Iya. di sebelah itu. baru di situ ya. Belum yang Iya. bangunan sebelahnya itu berarti belum ya. Belum. Karena mau dibangun permanen kan. Betul, Akhirnya jadi pakai butuh yang kayu waktu. dulu. Iya, iya. Tapi sudah di ini kan ya, sudah didirikan Iya, SMP Mutiara sekarang Rahmah ya. Sekarang sudah lantai 3 malah. Sudah di lantai 3 Nggak kerasa betul. ya, ternyata 7 tahun itu cepat.
Ada lantai 3-nya sudah, masya Allah, tabarakallah. Wah, luar Makin biasa. berjaya ternyata. Barakallah. Tadi itu ya teman-teman ya, dari awal menjadi guru kemudian bisa masuk di Mutiara Rahma. Wah, pengalaman-pengalaman yang sangat menarik tentunya bagi Iya. kita semua ya. Tentu bisa jadi motivasi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya Ustadz Odi, apa sih yang akhirnya bisa membuat bertahan di Mutiara Rahma itu? Bisa 7 tahun ya, itu kan waktu yang sebentar sebenarnya ya. Iya. 7 tahun itu wah luar biasa, itu waktu yang cukup untuk memiliki pengalaman yang banyak gitu ya. Nah, ini apa sih yang jadi alasannya bisa bertahan di Mutiara Rahma? Jadi kalau saya flashback gitu ya, push gitu, Hmm. ke 7 tahun yang lalu gitu. Ketika saya masuk Mutiara Rahma itu di SMP-nya itu, saya ketemu dengan Ustadz Afif Zakaria gitu. Ternyata beliau nggak cuma di SD, ternyata ditarik juga ke SMP. Ke SMP Ustadz Afif Nah, ya. yang membuat saya akhirnya bertahan itu karena saat itu Ustadz Afif Zakaria itu kan jadi koordinator UMI waktu itu, sempat Betul. beliau. Selain jadi guru Kelas ya. kelas, Heeh. saya lupa dulu beliau guru kelas atau guru bantu gitu. Mm-mm. Sebelum akhirnya Ustadz Afif itu keluar gitu. Mm-mm. Nah, beliau kan megang juga sebagai koordinator UMI. Nah, saat itu saya masih ingat di ruang kantor itu sama Ustadz Abdul Fattah itu kan. Beliau ngomong gini ke saya, Ustadz, saya mau memberikan amanah ke antum gitu kan, sebagai koordinator UMI. Saya kan baru selesai, saya lupa entah sudah atau belum sertifikasi itu ya, sertifikasi UMI. Cuman saya sebagai orang yang belum tahu apa-apa tentang UMI gitu kan, saya merasa terpanggil gitu, wah ini saya bisa atau enggak kan gitu. Nah, ketika akhirnya saya diberi amanah dan gak ada orang lain gitu kan untuk memegang jabatan sebagai koordinator UMI, akhirnya saya dalami gitu kan. Gimana sih UMI itu gitu kan. Nah, ketika saya sudah mendalami UMI itu, oh ternyata ini bukan sekedar baca Quran gitu. Mungkin orang lain kalau dengar kata-kata UMI, oh pasti metode baca Quran gitu. Iya, betul. Nah, bagi saya karena saya backgroundnya guru, pendidikan gitu ya. Iya. Saya itu kan selalu mencari cara, gimana sih cara ngajar yang bagus tuh gimana gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh saya selalu cari caranya. Nah, ketemu Umi itu sama kayak ketemu jodoh gitu. Wah, ini kayaknya pas nih untuk saya gitu kan. Ini ya gitu. Iya, ya. akhirnya ketemu kayak gayung bersambut lagi gitu. Jadi kayak ketemu Banyak jodohnya banyak Iya, tuh jodohnya tadi. banyak. Jodohnya banyak gitu ya. Iya, kayak gayung bersambut gitu. Wah, ini yang saya cari-cari selama ini gitu kan. Akhirnya saya ngeliat profil Umi gitu kan. Oh, ternyata dari Surabaya. Sudah di mana-mana ternyata. Kita ketinggalan ternyata informasinya. Itu sudah merajalela kemana-mana gitu. Oh, bukan merajalela ya. Kata-katanya itu sudah menyebar di mana-mana gitu. Kejahatan merajalela. Kalau merajalela kejahatan. Nah, di situ akhirnya saya jatuh cinta gitu ya dengan Umi gitu. Wah, ini luar biasa ini. Saya dalami gimana sih cara jadi koordinator yang baik gitu kan. Dulu belum ada SIM UF kan, dulu manual masih. Betul. Pertemuan koordinator itu lihat WA, kita ketemuan sebulan sekali. Kemudian kalau mau nakosa kita harus informasikan juga kan dalam rapat itu. Kalau sekarang kan mudah ya pakai SIM UF ternyata sekarang itu. Nah, di situ akhirnya saya jatuh hati. Wah, ini kalau saya baru 2 tahun di sini sudah dapat jodoh jadi koordinator UMI gitu kan. Iya. Yang membuat saya akhirnya wah, kalau ngajar itu harusnya kayak gini gitu kan. Kita kan tahu semua ya, kalau ngajar UMI itu kan ada 7 tahapan itu. Dari pembukaan, kemudian persepsi, penanaman konsep, pemahaman, latihan, sampai evaluasi, sampai penutup gitu kan. Itu teratur, rapi gitu. Nah, harusnya kalau ngajar tuh kayak gini gitu. Dalam hati saya gitu kan. Akhirnya saya coba terapkan di PAI. Saya coba otak-atik gitu kan materinya yang ada. Gimana sih caranya gitu. Akhirnya saya dalami UMI itu berkali-kali, bertahun-tahun. Sampai sekarang pun saya masih tetap pelajarin gitu ya. UMI itu dari tahun ke tahun saya tetap amati gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya wah, kayaknya sayang nih kalau saya ke tempat lain. Belum tentu ketemu UMI Betul, juga gitu kan. Iya, bisa. Andai kan ketemu UMI, mungkin feel-nya beda gitu ya. Feel-nya agak berbeda. Nah, itu yang akhirnya saya bikin bertahan gitu. Karena Mutiara Rahma itu juga yang awal-awal ya, Ustaz tadi yang menggunakan metode UMI ya. Iya, ketika saya di SD itu kan SMP-nya belum ada nih. Belum, ya. Nah, itu sudah ada UMI. Sudah ada UMI ya di Sudah Mutiara ada. Rahma ya. Nah. Oh, luar biasa. Berarti memang dari awal kita ini sudah menggunakan UMI ya. Iya. Dan betul-betul di dalam metode UMI ini juga
terperinci ya pembelajarannya, jadi tersusun rapi gitu ya. Nah itu yang membuat Yang- saya tuh wah kayaknya harusnya pendidikan kayak gini gitu Betul, kan. betul. Akhirnya sampai saya bikin karya tulis itu kan, kalau ada ngeliat di Telegram itu kan pasti umi lagi gitu. Kalau ditebak nanti bulan depan karya tulisnya umi lagi gitu ya. Karena saya meneliti gitu kan, memperhatikan, wah ini bukan sembarangan ini. Ada Karena ilmunya ya. ada Ustaz, ya? ilmunya. Di situ kan manajemennya luar biasa ya. Hmm. Mulai dari umi pusat. Iya. Umi pusat nggak nyerahkan gitu aja, tapi ada umi daerah. Di bawahnya umi daerah ternyata nggak ke kepala sekolah, tapi ke kepala sekolah dan koordinator umi. Di bawahnya koordinator umi nanti siapa lagi, guru-guru. Di bawahnya guru-guru ada siswa. Jadi Iya, teratur teratur, gitu. Ustaz. Iya, sistematisnya teratur. Luar biasa. Nah itu yang bikin saya, wah ini saya kalau sebentar aja saya tinggalkan, saya kehilangan ilmu nih gitu kan. Apalagi yang perlu saya gali dari umi gitu kan. Dan juga Mutiara Rahma. Dulu Mutiara Rahma itu kan belum kenal istilah pelajaran falak ya. Betul. Apa namanya, astronomi. Iya, Iya, ilmu astronomi. falak. Astronomi, falak. ilmu falak gitu. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada ilmu falak ya, Hmm. astronomi. Nah, itu menarik kalau kita Betul, kaji lagi. betul. Ternyata semakin tahun itu semakin ada inovasi. Iya, ada yang membuat kreativitas. tertarik gitu ya. Iya. Untuk bisa Nah, bergabung itu di yang Mutiara Rahma. Perlu kita pelajari ya Betul. bersama-sama gitu. Luar biasa. Hmm. Itu dari Ustadz Odi ya. Iya. Kalau dari kacamata guru matematika nih gimana Tapi nih? dia nggak pakai kacamata ya. Oh, iya. Boleh kita pindahin dulu ya. Pindahin dulu, Pak. Ya, kalau dari pandangan Pak Seno nih, yang bisa membuat bertahan apa sih, Pak, di Mutiara Rahma? Ya mungkin saya nggak sepanjang Pak Odi ya. Wah, Sampai filosofinya nggak sedalam itu, Pak ya. Padahal saya sebentar ya ngomongnya, dianggap lama ya. sampai berparagraf gitu. Ya, kalau saya nggak terlalu panjang begitu. Apa yang membuat saya bertahan di Mutiara Rahma? Ya, alasannya sederhana. Saya bertahan di sini karena saya menganggap Mutiara Rahma ini sebagai keluarga. Jadi ada rasa memiliki gitu, menjadi keluarga dari Mutiara Rahma, keluarga Pak Fatah gitu. Nah, jadi di situ saya ada jiwa tersendiri di situ. Ada jiwa tersendiri Iya, ya, Pak ya. jiwa mengajar sendiri di Mutiara Rahma. Dan di situ juga saya bisa memberi energi positif, terutama ke siswa-siswa saya gitu. Kita Iya. selain mengajarkan juga harus Betul. memotivasi, Betul. menginspirasi siswa saya juga. Jadi ada siswa yang kurang semangat. Dulu ada tahun berapa gitu saya lupa, waktu saya jadi wali kelas itu. Memang ada satu siswa itu nggak punya semangat. Jadi dia hampir, ya anggap aja hampir Mau putus, keluar gitu ya? mau keluar dulu. Ada namanya, saya rahasiakan aja namanya. Inisialnya I gitu. Jadi si I ini nggak semangat karena merasa ya mungkin kurang dukungan atau kurang dorongan dari keluarga juga gitu. Nah di situ padahal ya ibunya itu nggak bosan-bosannya gitu, nah menasehati. Jadi jangan sampai putus sekolah atau pindah sekolah lain karena repot sendiri. Nah akhirnya saya sering semangati dia, saya motivasi dia. Ya walau terseok-seok anak tersebut lulus dan dia bisa masuk ke SMK selanjutnya gitu. Wah, luar Itu biasa ya, Ustadz Barakallah. SMK ya. teknik. Semenjak jadi wali kelas ya? Iya, Semenjak jadi wali kelas. Kelas enggak sebelum. 9? Iya, kelas 9. Kelas Memang sudah berakar dari kelas 7 dia. Iya. Oh, dari kelas 7. Cuma puncaknya pada kelas 9. Jadi merasa dia kayak kurang nyaman, akhirnya agak malas. Nah, di situ saya motivasi. Dimotivasi ya, Pak ya. Ya alhamdulillah anaknya semangat lagi sekolah. Jadi waktu dia sudah SMK gimana sekolahnya? Alhamdulillah Pak gitu. Sekarang sudah Iya. lebih ini ya, lebih bisa terbuka, Iya. bisa lebih. Di situ dia mendapatkan banyak teman gitu. Iya, iya, Seperti iya. menemukan passionnya sendiri. Wah, Allah, luar biasa. Ternyata ya. siswanya beruntung ya ketemu wali kelas kayak Pak Siono gini. Iya. Nah, di situ saya juga turut bangga gitu. Hmm. Ketika saya memotivasi siswa. Berhasil memotivasi ya, Iya. Pak ya. Bangganya karena apa? Dan bukan siswa itu aja sih, Iya. siswa yang lain juga. Hmm. Jadi kalau misalnya kita reuni atau ketemu, saya tanya, sekarang di mana kabarnya, kesibukannya apa? Ada yang jawab, oh saya sudah kuliah, ada yang sudah kerja. Ya saya Iya, turut iya, bangga iya, gitu iya. loh sebagai guru. Jadi ternyata siswa saya ternyata bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat juga di luar sana gitu loh. Wah, itu ya luar biasa, Masya Allah ya Ustadz ya. Ketika reuni itu Pak ya, Iya, jadi iya, bikin iya, kita iya. guru itu wah, Ada kebanggaan tersendiri iya, ya. ternyata Sudah. nih yang dulu ketika kecil gitu ya, jadi Mm-mm. dewasa ternyata sudah nggak lupa lagi sama gurunya dia. Masya Tetap Allah. datang. Jadi waktu sekolah wah biasa aja gini. Mungkin sekolah mungkin ya standar biasa. Standar. Jadi ketika lulus wah ternyata dia Bisa ya, iya, berhasil gitu ya. mampu bersaing dengan Dengan- orang-orang di luar sana gitu.
bermanfaat Itu lah ya. intinya. Wah, itu ya sahabat Mutiara Rahma ya. Jadi memang punya ruh tersendiri ya, ruh tersendiri menjadi seorang guru gitu ya. Karena itu tadi kemudian diamanahkan menjadi wali kelas juga di Mutiara Rahma gitu. Jadi akhirnya terbangun jiwanya itu ya. Nggak sekedar ngajar tapi juga memotivasi ya, betul ya, memotivasi, yang menginspirasi bagi siswa-siswanya seperti itu ya. Pendekatan kepada siswanya itu. Luar biasa. Wah, sebagai penutup, pertanyaan apa lagi nih Ustadz? Yang terakhir, dari Ustadz Odi dulu. Apa sih tips dan masukan untuk bagi calon guru itu? Tips ya. Iya. Saya kok jadi bingung jawabnya. Calon guru atau kepada kami nih yang baru-baru jadi guru nih. Wejangan nih dari senior. Iya. Karena saya waktu pertama kali jadi guru juga nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi cari inspirasi di mana gitu. Tahu-tahu ngalir gitu aja. Iya. Bukan uang tips ya. Iya. Bukan malah tips. Jadi memang kalau pengen jadi guru gitu ya, para pemirsa juga kalau pengen jadi guru, saya dapat pesan itu yang bagus tuh gini. Saya berkaca dari pengalamannya Pak Ruslan ya. Jadi beliau tuh ada cerita-cerita gitu kan. Dulu kan waktu beliau masih di Mutiara kan sering cerita. Yang saya ingat itu beliau cerita pengalaman ketika magang, atau bahasa kitanya itu PPL Pak ya. Iya. Jadi PPL. ke sebuah sekolah kemudian ngajar, entah digaji atau enggak digaji saya nggak tahu gitu ya. Intinya pengalaman di suatu tempat dan di tempat lain itu jadi bekal, jadi modal gitu. Modal bagi si guru itu sendiri. Nah, saya amatin cara beliau ngajar, kemudian cara gaya bicara beliau dan juga wawasan beliau. Dan saya menarik kesimpulan, oh wajar beliau bisa dekat dengan anak-anak gitu kan. Jadi kalau misalnya alumni yang pertama itu Pak, atau alumni yang kedua tuh ketemu, oh ya maaf ya, Iya, enggak. saya lupa matikan ini. Jadi kalau misalnya alumni pertama atau kedua tuh, kalau misalnya ketemu, wah Pak Ruslan nggak ada di sini lagi ya, misalnya kemana gitu. Mereka nyarinya ke sana gitu. Padahal ada guru di sini gitu, saya gitu di sini kan, kayak dianggap nggak ada gitu. Jadi saya berkaca dari pengalaman beliau itu, beliau kan kenapa bisa seperti itu? Ternyata beliau banyak bekal, banyak modal untuk sebagai pendidik itu. Waktu beliau cerita di Jakarta atau di daerah Jawa sana, saya nggak ingat gitu ya. Sampai akhirnya di IJS, sampai akhirnya Mutiara, sampai akhirnya ke tempat lain juga kan. Beliau punya modal, mengumpulkan modal bahasa gitu. Kalau kita mau dagang kan cari modal Pak ya. Iya. Modal pengalaman. Modal pengalaman itulah yang berharga banget gitu. Nah itu yang nggak bisa didapatkan dimanapun. Karena meskipun kita datangkan pelatihan misalnya dari orang yang profesor yang terkenal, tapi namanya pengalaman itu nggak bisa digantikan gitu dengan pelatihan. Akhirnya saya narik kesimpulan, oh ternyata harusnya kampus itu gini gitu ya. Saya berkaca dulu kampus cuma PPL 1. Iya Pak, sama ya di Uniba juga. Iya. PPL 1 itu kan cuma di kampus ya. Iya. PPL 2 di sekolahan. Terjun ke sekolah. Langsung Terjun ke terjun ke sekolah, sekolah, ya ya. ke sekolahan itu pun cuma 2 bulan 3 bulan aja. 3 bulan kalau saya. Kalau sampai 3 bulan ya. Pengalamannya Nah, sedikit gitu ya. Ya jadi pengalaman sedikit itu akhirnya kita modalnya sedikit. Jadi ketika saya pertama kali ngajar itu ya saya sempat tangis gitu. Kenapa kok ketemu siswa kayak gini gitu? Saya sempat tangis itu. Ya Allah. Ketika ngasih tahu siswa Karena sedih. kok dia membangkang gitu. Saya sempat down itu. Tapi akhirnya ya karena latihan mental kan, ya harus kuatkan mental gitu. Iya. Namanya laki-laki nggak boleh cengeng gitu, katanya gitu. Harus kuat gitu. Ya nggak boleh ngeliatin gitu. Akhirnya kembali tegar lagi. Nah dari situ saya berkaca kan dari pengalaman teman-teman yang jadi guru. Oh ternyata yang namanya pengalaman itu nggak bisa digantikan sama pelatihan. Pelatihan memang betul bermanfaat, bisa menambahkan kita ilmu. Tapi yang namanya pengalaman, merasakan langsung, kita terlibat gitu kan, itu nggak bisa digantikan sama apapun. Nah karena beliau itu berkali-kali pindah gitu ya, dapat pengalaman di sana di sini. Oh ternyata begini, beliau sharing gitu kan. Akhirnya saya dapat insight gitu kan. Oh harusnya begini cara ngajar itu. Oh iya. Ternyata saya mengakui kelemahan saya sendiri bahwa oh ternyata pantasan saya kok nggak berkembang gitu kan. Saya nggak mahir deketin anak-anak. Sampai sekarang itu saya kalau deketin anak-anak itu kayak apa Pak ya? Karena saya introvert gitu kan, kalau deketin anak-anak itu kayak wah kayak nanti saya kalau dikatain ini gitu kan. Aduh, iya. Kalau kita dekat nanti salah ngomong. Gitu loh, kayak nggak leluasa gitu ya. Kecuali dekat ada kepentingan tertentu gitu. Kayak kikuk gitu. Iya kayak kikuk gitu. Iya. Jadi kalau sama siswa-siswa tertentu enak kita ngomongnya.
Nah itu saya berkaca di situ. Itu tips pertama ya, perbanyak pengalaman. Perbanyak Ya. pengalaman ya. Semakin Sat, banyak ya. pengalaman kita untuk mengajar. Kayak Pak Seno kan, Iya. dia kan sudah ada pengalaman di les kan. Oh, Iya, Sudah ada di les pengalaman. ini gitu kan. Kalau saya kan nggak ada megang les dulu. Jadi betul nggak ada megang les. Pertama kali Langsung itu ya, masuk ke pertama. Mutiara Rahma. Langsung ngajar di Mutiara Rahma ya. Itu yang pertama kali ngajar gitu. Akhirnya karena nggak ada modal ya, saya ngumpulkan modal pengalaman di sini Di aja. sini gitu. ya Pak ya. Ketemu berbagai macam siswa cuma di situ aja gitu. Memang pengalaman itu guru terbaik ya Iya. kalau kata istilah. Jadi saya nggak punya banyak wejengan untuk tips-tips itu ya. Iya. Cuma satu aja, perbanyak pengalaman. Perbanyak pengalaman. Karena pengalaman itulah modal kita untuk senjata utama untuk ngajar itu di situ. Luar biasa. Kalau dari Pak Seno nih, apa nih wejangan-wejangannya nih? Ya bukan jangan sih, tipsnya. Tipsnya. Karena ya, saya juga untuk- perlu dibejang sebenarnya. Wejangan atau wedangan ini? Udah, aduh. Itu kopi. Jadi ya nggak terlalu banyak sih tipsnya. Yang pertama itu kita harus mengenali siswa, maksudnya mengenali karakteristiknya. Itu sudah dilakukan sih di sekolah itu. Betul. Sebelum dia daftar atau sekolah masuk Mutiara Rahma, dia melakukan yang namanya tes diagnostik. Tes diagnosis untuk mengetahui itu ya. Ya, itu kan untuk mengenali karakteristiknya siswa tersebut. Jadi dia ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi kalau minat bakat bukan ya, cuma Bukan, kelebihan ya. dan kekurangan ya. Ya, dia lebih cocoknya kinestetik kah gitu ya. Iya. Kalau diagnosis ya Pak ya. Iya. Dia gerak atau mendengar atau Psikomotorik, ya atau bisa kognitif membaca. gitu ya. Jadi, Salah satunya. Memahami apakah dia mungkin minatnya ke mana, misalnya ke sains kah, Iya. maksudnya dominan ke sains kah, atau dominannya ke seni kah, atau kayak bahasa sastra kah gitu kan, atau mungkin dia hanya dominannya di Quran, kurang seimbang antara sains dan Qurannya, hanya untuk mengenali aja gitu loh. Iya. Nah dari situ kita nanti bisa memahami dan mengenali siswa dengan memberikan treatment berupa tes ya. Misalnya apa kalau di sekolah itu pretest ya, Ya, pretest. Ada Atau pretest ya sebelum tes diagnostik ya. Nah jadi kita di situ nanti kalau mengajar sudah paham ini siswa ini memang kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Itu sebelum ngajar atau sebelum Enggak, siswa masuk? sebelum masuk. Oh, sebelum masuk. Iya. Sebelum masuk. Jadi iya. sudah paham karakteristiknya. Jadi ketika kita di kelas, jadi maklum nggak aja, kaget gitu nggak ya, Pak kaget ya. gitu loh. Hmm. Memang sudah begini anunya, karakteristiknya. Terus terus kedua kita memperbanyak apa ya? Variasi mungkin ya. variasi dalam mengajar gitu Iya. ya. Oh. Jadi ya itu sebenarnya sudah banyak sih digalakkan di sekolah-sekolah mungkin ya, atau ke guru-guru. Jadi katanya kita harus variasi. Jadi ngajar tidak hanya dengan ceramah aja gitu loh. Ada Mungkin- metode-metode lain Iya, gitu ya. misalnya metode belajar berkelompok kah, atau apa, ada unsur permainan edukatifnya Iya, kah, games. atau bisa juga kita memadukan satu pelajaran dengan nyanyian gitu. Oh, itu jadi akhirnya lebih menarik bagi siswa Iya. ya, Pak ya. Iya. Jadi misalnya pelajaran apa, materinya apa dinyanyikan, bisa lebih mudah dihafal, diingat sama siswa tersebut gitu. Kalau saya begitu sih. Cuman kalau nyanyi itu Pak, tergantung gurunya juga sih Pak. Saya sudah pernah coba itu metode pakai menyanyi itu ya. Cuman karena suara saya nggak sebagus Afgan gitu ya. Iya, agak takut kita kalau pakai metode jadi menyanyi akhirnya, sebenarnya. wah ini anak-anak senang atau bully ini gitu ya. Nanti kita nyanyi tetap telinga semua di Iya, kelas. telinga semua gitu ya. Tapi kalau saya jadi guru waktu itu kan ada yang nggak sepakat udah gantiin saya gitu. Nggak ada yang berani bully. Iya. Gitu. Tapi itu akhirnya membuat kelas itu menjadi lebih hidup dan menarik ya, Iya, Pak ya. iya. Jadi Berbagai dia- macam metode itu ya. Jadi dia dengan adanya variasi tersebut nggak monoton kelas Gak itu. monoton betul. Jadi tidak hening gitu, kayak apa ya, kayak gedung kosong gitu. Padahal banyak anaknya di dalam. Seperti ruangan apa gitu. Jadi kalau ada variasi itu, wah ini ada aktivitas Ada pembelajaran, aktivitas pembelajaran. dan dia tidak bosan pembelajarannya di kelas. Mhm. Jadi siswa itu lebih antusias dengan gurunya gitu. Iya, intinya supaya siswa itu nggak bosan aja gitu. Iya, betul. Kalau bosan kan dia, akhirnya susah masuk pembelajaran itu ya. kalau bosan iya, tapi Hmm. kalau dia tidak bosan, semangat, dengan mudah dia menangkap apa yang disampaikan gurunya. Iya, betul banget. Betul ya, Sat ya. Luar Kuncinya biasa. memang supaya Iya. siswa itu nggak jemu gitu ya. Apalagi Mhm. kalau pagi sampai sore kan. Iya. Maka harus ada variasi-variasinya itu. Betul. Mungkin satu lagi yaitu apa, ini bukan utama sih, hanya tambahan. Jadi kalau ada pelatihan apa, Ikuti. iya,
hanya tambahan referensi Dan aja. tambahan, Atau BIMTEK kamu. Iya 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 Nah, iya, itu. betul betul. Jadi- Jangan dilewatkan ya, Pak Iya, ya. Jadi kalau ada undangan BIMTEK ya diikuti. Karena Diikuti. itu menambah wawasan guru dalam mengajar. Dalam mengajar. Tambahan referensi aja gitu. Wah. Selain itu juga menambah apa koneksi atau relasi ke sekolah lain juga sih. Ah iya Nah, betul betul. Iya. Jadi Wah. menyambung tali silaturahim ke sekolah lain juga. Karena biasanya di bintek-bintek itu akan berkumpul banyak guru-guru lain ya Iya. Pak ya di sekolah lain gitu ya. Iya, Wah. Luar biasa ya teman-teman. banyak sekali ya ternyata ya tips-tipsnya ya Ustaz ya, luar biasa. Padahal cuma satu aja tadi ya. Tapi banyak penjelasan. Banyak. Yang pertama dari Ustaz tadi ada pengalaman ya, Iya. memperbanyak pengalaman. Jadi jangan melewatkan. Ini bersambung juga dengan yang Pak Seno sampaikan tadi juga gitu ya. Iya. Apa namanya, ikuti BIMTEK, ikuti pelatihan-pelatihan itu kan Iya. menambah pengalaman juga gitu ya Ustaz ya. Iya. Menambah pengalaman gitu ya, luar biasa. Kemudian tadi kata Pak Seno, kita harus bervariasi Pak ya dalam mengajar ya, sehingga siswa itu nggak bosan. Jadi kalau misalnya sudah siswa itu senang ya sama pembelajaran kita, pasti apa yang kita sampaikan itu lebih gampang. Lebih masuk. Ya, Kepada betul sekali Ustaz. siswanya. Lebih gampang masuk ke siswanya. Siswa. Wah, luar biasa. Ya. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ustadz Odi dan Ustadz Seno yang telah mau membagikan pengalamannya dan juga tips-tipsnya untuk menjadi seorang guru. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Semartara TV kita semuanya. Barakallah. Amin. Akhir kata, kami selaku host pada episode kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan. Sampai jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا